Oke, di sini saya akan memperlihatkan hasil dari dua percobaan fisika dengan menggunakan aplikasi tracker. Ya, untuk percobaan pertama percobaan fisika pertama yakni dengan menjatuhkan suatu benda dari ketinggian tertentu. Ya, benda yang saya gunakan dalam percobaan pertama ini yakni batu dengan ketinggian 120 cm. Ya, dengan menggunakan aplikasi tracker ini maka semua titik koordinat dan tinggi dari sebuah benda pada titik awal hingga titik jatuh suatu benda dapat dihitung atau didata secara otomatis dan akan membentuk sebuah grafik. Di sini kita bisa saksikan grafik. Di sini kita bisa menganalisis secara otomatis dengan menggunakan aplikasi ini. Di sini kita juga bisa dapat memilih macam-macam jenis grafik yang bisa kita gunakan, seperti kubik, eksponensial, Gaussian, line, kemudian parabola, dan sinusoid. Di sini saya akan menggunakan grafik parabola. Ya, di sini saya menggunakan grafik parabola dan di sini dapat kita saksikan terdapat rumus. Ya, rumus ini bisa kita gunakan untuk menghitung gravitasi, gaya gravitasi yang dihasilkan pada saat kita melakukan percobaan. Itu kemudian untuk percobaan kedua. Untuk percobaan kedua kali ini kita menggunakan bandul ya, atau bisa kita katakan pendulum, percobaan pendulum. Di sini saya menggunakan bandul dengan tutup botol. Di sini saya menggunakan ketinggian 71,86 dan di sini kita bisa saksikan video percobaannya. Oke, di sini bisa kita lihat juga terdapat grafik yang bisa kita analisis secara otomatis dengan menggunakan aplikasi tracker ini. Ya, ini dan bentuk grafik kita bisa analisis grafik statistiknya, kurvanya sama dengan yang sebelumnya, eksponensial, Gaussian, line, parabola, dan juga sinusoid. Di sini kita juga bisa perlihatkan Fourier spektrum. Oke, itu saja. Untuk selanjutnya kita dapat menghitung gaya gravitasi yang dihasilkan pada saat percobaan. Baiklah, kita langsung ke pembahasan untuk percobaan atau praktikum benda jatuh dan pendulum milik Andre Omega Novan. Untuk benda jatuhnya bisa dilihat rumusnya atau persamaan umumnya Y sama dengan AT kuadrat tambah BT tambah C. Kemudian data atau nilai A, B, C-nya sudah tertera di sini seperti yang sesuai dengan tabel pada tracker. Kemudian tinggal dimasukkan saja ke dalam persamaan sehingga diperoleh nilai percepatan gravitasi atau medan gravitasinya itu sebesar 10,6 meter per sekon kuadrat pada
koordinat 7 derajat lintang selatan, 111 derajat bujur timur. Lokasi di Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Kemudian untuk praktikum pendulum, persamaan umur didapat X sama dengan A sin dikali BT ditambah C dengan X sama dengan A sin dikali WT ditambah C dikali omega maksud saya. Dengan data A, B, C nya sudah tertera di samping, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam persamaan untuk mencari medan gravitasinya, sehingga diperoleh percepatan gravitasinya untuk yang pendulum adalah sebesar 14,6 meter per sekon kuadrat. Lokasinya sama dengan titik koordinat yang sama juga. Baik, kita lanjut ke pembahasan praktikum milik Marilyn Indri Manorek. Kita coba bahas praktikum yang gerak vertikal ke bawah ya. Mohon maaf sebelumnya, video yang harusnya bisa terlihat itu mengalami sedikit gangguan, mungkin karena ada faktor salah penyimpanan eksistensi file atau bagaimana, saya kurang tahu juga, tapi tidak apa-apa. Karena kami tahu sebagai anggota kelompok, Marilyn sudah benar-benar record praktikum yang dia lakukan. Nanti bisa videonya bisa ditambahkan kemudian. Kita langsung coba analisis grafik dan tabel nanti ya. Nah, ini seperti yang sudah nampak, tinggal kita analisis coba. Nah, ini grafiknya bagus. Fitname-nya juga sama, parabola, fitname parabola. Dengan persamaannya juga Y sama dengan A T kuadrat ditambah BT ditambah C. Dengan nilai tiap A, B, dan C-nya ini terdapat di tabel parameternya ini. Seperti yang sudah terlihat. Jelas? Kemudian kita beralih ke praktikum dengan menggunakan bandul. 1, 2, 3. Ya, tampakkan tercatat di grafik sebelah kanan atas. Ya sudah, kita coba analisis seperti yang tadi. Kemudian kita gunakan fitname-nya sinusoid dan akan menghasilkan persamaan atau didapat persamaan Y sama dengan A sin dikali buka kurung B T ditambah C tutup kurung, dengan nilai A, B, dan C-nya sama seperti di tabel gerak vertikal atau gerak jatuh bebas, dapat dilihat di tabel yang ini. Oke, sudah jelas. Kita lanjut ke pembahasan. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan praktikum milik Marilyn Indri Manorek dengan lokasinya di Kawangkoan Bawah, Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Didapat persamaannya sesuai dengan yang kita lihat di software tracker. Y sama dengan AT kuadrat ditambah BT ditambah C. Dengan nilai A, B, dan C-nya sudah diketahui. Kemudian dimasukkan. Kemudian agar menjadi kecil kita bagi dengan 100 semuanya. Langsung didapat persamaan setengah G atau setengah gravitasi sama dengan 3,8 sama dengan 0. Terus dipindah ruaskan sehingga didapat nilai percepatan gravitasinya di titik koordinat 1 derajat lintang utara dan 124 derajat bujur timur adalah sebesar 7,6 meter per sekon kuadrat. Lokasinya sudah dijelaskan, yaitu di Kawangkoan Bawah, Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara atau Manado. Langsung saja kita menuju ke software trackernya. Di sini saya punya 2 percobaan. Yang pertama, percobaan menjatuhkan benda dari ketinggian tertentu, dan yang kedua, percobaan pendulum sederhana dengan benang dan batu. Untuk percobaan menjatuhkan benda dari ketinggian tertentu, dalam hal ini benda yang saya gunakan adalah batu. Saya sudah mengukur tinggi benda dari tangan saya sampai menuju ke lantai dasar itu sebesar 1,07 meter. Sedangkan panjang benang yang saya gunakan untuk membuat pendulum sederhana yaitu sebesar 0,29 meter. Langsung saja kita menuju ke videonya, bisa kita saksikan bersama-sama.
Bisa terlihat kan? Setelah itu, coba kita analisis dari grafik yang telah terlihat. Untuk fitname-nya kita gunakan fitname parabola. Setelah itu, kita dapat menemukan persamaan umumnya, yaitu X sama dengan A dikali T pangkat 2 ditambah B dikali T ditambah nilai A, B, C-nya tertera di tabel sebelah kanan. Langsung menuju ke percobaan pendulum 1, 2, 3. Ya, sudah terlihat bukan? Untuk percobaan pendulum ini saya gunakan 5 kali ayunan. Setelah itu coba kita analisis. Untuk percobaan pendulum kita gunakan fitname-nya fitname sinusoid, sehingga diperoleh persamaan umumnya X sama dengan A dikali sin buka kurung B dikali T ditambah C tutup kurung, dengan nilai A, B, C-nya tertera di tabel parameter dan value ini. Ternyata mudah bukan menggunakan aplikasi tracker ini untuk menganalisis. Setelah itu, mari kita bahas bagaimana cara untuk menemukan kecepatan gravitasi dari kedua percobaan tersebut. Baiklah, untuk analisis percepatan gravitasi yang pertama yaitu benda jatuh atau gerak jatuh bebas. Datanya sudah ada sesuai dengan yang muncul di software tracker. Untuk yang benda jatuh, kecepatan gravitasi yang saya dapat itu sebesar 0,0492 meter per sekon kuadrat pada koordinat 2 derajat lintang selatan dan 111 derajat bujur timur. Ini bukti titik koordinatnya yang saya screenshot dari GPS handphone. Kemudian untuk pendulum itu mungkin saya agak ragu dengan hasilnya, tapi ini yang saya dapat. Untuk mencari gravitasi pada bandul atau pendulum itu rumusnya 4pi kuadrat dikali L atau panjang tali per T kuadrat atau periode dikuadratkan. Sudah dapat seperti yang ada di bawah datanya, dan hasilnya adalah 8,65 meter per sekon kuadrat percepatan gravitasi untuk pendulum di daerah tempat saya tinggal. Sepertinya saya agak ragu, tapi mungkin kalau ada salah bisa dikoreksi kembali buat teman-teman yang menonton. Baik, itu dia tadi pembahasan dari saya, Federico Bartenoya. Baiklah, untuk praktikum dari teman kami yang keempat, yaitu dari Sanos Arpianes, terdapat sedikit kendala. Kiranya Pak Kris dan teman-teman dapat memaklumi. Setelah ini secepatnya akan di-upload video pembahasan dari praktikum milik Sanos Arpianes. Baiklah, sekian praktikum atau presentasi dari kami kelompok 4. Semoga bermanfaat dan biarlah kurang lebihnya menjadi pembelajaran dan evaluasi kita bersama. Tuhan memberkati.